Halo semua, apa kabar? Pasti baik ya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Devita. Jadi, dalam video kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang materi bahasa Indonesia, yakni teks cerita pendek. Pernahkah kalian membaca teks cerita pendek? Apa judul cerpen yang pernah kalian baca? Tuliskan di kolom komentar. Apakah kalian sudah siap? Sebelumnya, siapkan buku dan alat tulis kalian terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Pengertian teks cerita pendek. Teks cerita pendek adalah suatu karya sastra yang bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Teks cerita pendek memaparkan kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas. Susunan kata tidak lebih dari 10.000 kata. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerita pendek. Yang pertama, bersifat fiktif. Lalu, yang kedua, kurang dari 10.000 kata. Ketiga, selesai dibaca dalam sekali duduk. Keempat, beralur tunggal. 5. Isi cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keenam, penokohan sangat sederhana. Lalu yang terakhir, berfokus pada suatu tokoh dan satu konflik. Selanjutnya, kita akan mengenal unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah bagian penyusun cerita pendek yang berasal dari dalam. Lalu, untuk unsur ekstrinsik, yaitu bagian penyusun cerita pendek dari luar. Nah, unsur intrinsik ada 7. Yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan utama atau ide utama dalam sebuah cerita. Lalu, ada tokoh dan penokohan. Yang ketiga, ada alur cerita. Alur cerita dibagi menjadi 3. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Yang keempat, ada latar cerita. Latar cerita dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Selanjutnya, sudut pandang. Cerita pendek menggunakan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya, amanat. Amanat adalah pesan moral yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Lalu yang ketujuh adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pemakaian ragam bahasa yang berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Seperti itu untuk unsur intrinsik. Lalu unsur ekstrinsik. Yang pertama ada latar belakang pengarang, yang kedua latar belakang masyarakat, yang ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Selanjutnya kita mengenal struktur teks cerita pendek. Struktur teks cerita pendek ada 5 bagian. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga klimaks, yang keempat resolusi, dan yang kelima koda. Agar kita lebih paham tentang teks cerita pendek, mari kita analisis teks cerita pendek berikut ini. Teks cerita pendek yang akan kita analisis berjudul Pertandingan Pertamaku di Tim Baru. Jam telah menunjukkan pukul 4 pagi. Aku terbangun dan bergegas membereskan tempat tidurku dan beranjak dari kamar untuk mengambil air wudhu.
Sholat fardu subuh 2 rakaat sudah aku selesaikan. Aku bergegas untuk menyiapkan sepatu bolaku dan alat-alat yang lain untuk kubawa ke stadion. Karena hari ini merupakan pertandingan pertamaku di tim baru, setelah 1 bulan lebih aku mengikuti seleksi untuk masuk ke tim itu dan alhamdulillah aku lolos. Baik, paragraf pertama ini merupakan struktur bagian apa? Apakah kalian tahu? Ya, benar. Orientasi. Paragraf pertama tadi merupakan bagian struktur teks orientasi. Orientasi berisi latar tempat, waktu, dan suasana. Lalu ada pengenalan karakter, penentuan peristiwa, dan arah menuju komplikasi. Selanjutnya, pada saat itu aku senang sekali karena aku bisa masuk ke dalam sebuah tim dan menyingkirkan 235 peserta seleksi. Kesenanganku belum sempurna sebelum aku sukses membawa tim baruku memperoleh kemenangan pada pertandingan hari ini. Setelah sampai di stadion, kemudian aku masuk ke ruang ganti untuk bersiap-siap. Mulai dari berganti baju, memakai sepatu, instruksi dari pelatih, dan terakhir berdoa bersama untuk kelancaran pertandingan hari ini. Pada saat instruksi yang diberikan pelatih, dia hanya menjelaskan tentang susunan pemain yang diturunkan pertama kali. Baik, paragraf ini merupakan struktur teks bagian apa? Apakah kalian tahu? Ya, benar. Paragraf tersebut merupakan bagian komplikasi. Komplikasi berisi munculnya konflik atau permasalahan atau suatu kejadian yang akan dibahas selanjutnya pada bagian klimaks. Selanjutnya, paragraf 3. Apakah aku yang termasuk dari 11 pertama terbaik? Batinku. Akhirnya keraguanku telah membuatku bahagia. Aku dipercaya untuk dimainkan pertama kali. Kemudian aku minum segelas air untuk membasahi tenggorokanku supaya tidak kering saat pertandingan nanti. Kubasahi kepalaku dengan handuk agar lebih segar. Anthem Song FIFA Fair Play sudah dibunyikan. Langkah demi langkah aku tanjakkan seirama dengan Anthem Song FIFA Fair Play. Di garis pembatas berwarna putih, aku ucapkan doa untuk Sang Khalik. Allah, 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 tanpa rahmat-Mu, aku tidak bisa berdiri di lapangan ini. Aku bersyukur padamu ya Allah. Satu paragraf yang telah kita baca baru saja merupakan struktur teks bagian klimaks. Klimaks berisi puncak konflik atau permasalahan yang dibahas. Terdapat rangkaian peristiwa yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, paragraf terakhir. Selama 90 menit tuntas, aku dipercaya dan tetap dipertahankan di lapangan dan tidak tergantikan. Timku, PSE atau Persatuan Sepak Bola Elang, menang dengan skor 2-1 atas PSA atau Persatuan Sepak Bola Anggrek. Mungkin bukan aku yang mencetak gol, namun aku hanya memberi assist yang lebih berjaya dibandingkan pencetak gol. Bangga sekali, khususnya untuk diriku sendiri, karena aku bisa berpartisipasi di tim yang hebat ini. Nah, paragraf terakhir ini merupakan struktur teks bagian apa? Apakah kalian tahu? Benar, paragraf tersebut merupakan struktur teks bagian resolusi.
atau solusi masalah, dan bagaimana pengarang mengakhiri cerita tersebut. Struktur teks cerpen yang terakhir yakni koda atau amanat. Koda atau amanat berisi tentang pesan moral pada cerita pendek dan nilai yang terkandung yang akan disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Agar kita lebih paham tentang materi teks cerita pendek, mari kita mengerjakan latihan soal. Soal yang pertama, apa tema yang tepat untuk teks cerita pendek yang sudah kita baca tadi? A. Kegigihan. B. Kekuatan. C. Ketakutan. D. Kesabaran. Jawablah pertanyaan ini dengan benar dan tuliskan di buku kalian. Jika kalian memerlukan waktu, silakan pause video ini, dan jika sudah, silakan lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Menggunakan sudut pandang orang keberapa pada teks cerita pendek tersebut? A. 1, B. 2, C. 3, dan D. 4. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana alur cerita pada teks cerpen tersebut? A. Campuran. B. Maju. C. Mundur. Atau D. Kilas balik. Berikut ini kunci jawaban latihan soal yang telah kita kerjakan tadi. Apakah jawabanmu benar semua? Baik, karena kalian sudah mengenal tentang teks cerita pendek dari pengertian, ciri-ciri, unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek, dan struktur teks cerita pendek. Apakah kalian sudah paham? Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Baik, pembelajaran kali ini sudah selesai. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih karena sudah menyimak hingga akhir video. Sampai jumpa lagi.